Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan materi masyarakat hukum adat dan subjek hukum adat. Nah, jadi ada beberapa pengertian terkait bagaimana masyarakat hukum adat. Ketika keberlakuan hukum adat itu, seperti kita disampaikan sebelumnya bahwa hukum adat menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia dan keberlakuannya masih diakui sampai sekarang. Nah, ada beberapa kelompok-kelompok yang sampai saat ini bahkan masih menerapkan terkait hukum adat di beberapa wilayah, bahkan salah satunya di Kalimantan Tengah. Jadi, bagaimana kemudian masyarakat hukum adat itu di dalam peraturan perundang-undangan diatur? Maka jawabannya pengaturan itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Nah, jadi artinya adalah masyarakat hukum adat itu adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan bahwa masyarakat hukum adat itu yang pertama itu bermukim di wilayah geografis tertentu. Jadi ada wilayah yang mereka tempati, kemudian mereka mempunyai ikatan yang sama, yaitu asal usul leluhur yang sama, beranggapan begitu, kemudian adanya hubungan kuat dengan lingkungan hidup sekitar. Mungkin kita baru-baru saja menyaksikan dan juga mendengar bagaimana kasus terkait dengan hukum adat di masyarakat adat Kinipan yang terjadi permasalahan dengan salah satu perusahaan besar sawit di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka mengklaim bahwa beberapa hektar dari lahan sawit yang digunakan perusahaan swasta itu adalah hutan adat mereka. Nah, jadi itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat hukum adat itu hidup dan berkembang di sana. Mereka merasa mempunyai tempat wilayah geografis itu adalah merasa mereka milik mereka. Dalam hal ini mereka juga mempunyai hubungan yang kuat dengan lingkungan tersebut. Maka kemudian ada pengaturan terkait dengan hukum adat, hutan adat dan segala macamnya. Nah, jadi peranata itu terbentuk di wilayah itu. Nah, kemudian bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis. Teritorial itu wilayah, kemudian gen itu keturunan. Dalam hal ini mereka merasa dalam hal ini punya ikatan batin, yaitu satu nenek moyang. Nah, gitu ya. Maka ada unsur suku. Misalkan di Kalimantan Tengah suku Dayak. Kalau contoh lagi kemarin terjadi sengketa dalam hal ini hutan Meratus itu di Kalimantan Selatan. Ada hutan adat yang kemudian ingin ditambang. Nah, itu terjadi di wilayah Kalimantan tentunya. Nah, menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh leluhur. Kemudian pengertian masyarakat hukum adat juga diatur dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu
menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat kita limitasi atau kita simpulkan bahwa masyarakat hukum adat itu adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, punya aturan, hukum sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut. Nah, ini bagaimana prakteknya di Indonesia dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu ya terkait masyarakat adat. Kemudian kita masuki bagaimana subjek hukum adat itu. Nah, pada prinsipnya subjek hukum adat itu terdiri dari dua subjek. Yang pertama ada manusia atau orang, yang pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Profesor Joyo Digono memakai istilah kecakapan berhak. Jadi punya hak masing-masing setiap orang di masyarakat hukum adat. Kemudian badan hukum sebagai subjek hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik itu misalkannya ada balai adat itu kan punya ketua adat yang peruntukannya untuk bersama, komunal. Kemudian untuk privat itu biasanya pribadi, misalkan contoh kalau di ada lembaga wakaf misalkan, itu kan termasuk adat juga kan. Kemudian lembaga-lembaga yang berbentuk yayasan, nah itu kan privat, punya pribadi dalam hal ini, punya pribadi. Itu ya terkait masyarakat hukum adat dan subjek hukum adat. Kita diskusikan di grup kita jika ada hal-hal yang kita diskusikan terkait masyarakat hukum adat dan subjek hukum adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.